peristiwa mujizat di Kana. Peristiwa ini secara simbolis menunjuk pada Yesus yang datang untuk membaharui, ya, memperbaiki. Ya. Simbol perjamuan adalah simbol kehidupan kerajaan Allah. Dan Yesus memberikan mereka mujizat, ya, air menjadi anggur, sebagai tanda Yesus mau membaharui, mau membawa kembali kita pada apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup. Paling tidak sejauh yang saya renungkan ada 3 hal yang Yesus baharui. Ya. Yang pertama, Yesus membaharui hubungan Allah dengan manusia. Ya. Hubungan Allah dengan manusia terputus akibat dosa. Ya. Sejak manusia secara simbolis diminta keluar dari Taman Eden, Allah dan manusia berjarak. Ya. Saya pernah mengalami banyak perjumpaan dengan relasi-relasi yang awalnya begitu kuat, dekat, dan sangat, ya, sangat indah, kemudian menjadi berjarak. Ya. Saya bertemu dengan banyak orang tua yang berjarak dengan anak, banyak anak yang berjarak dengan orang tua, banyak suami yang berjarak dengan istri, dan banyak istri juga yang berjarak dengan suami. Ya. Allah menjadi berjarak dengan kita. Dan itu mau dipulihkan oleh Yesus. Yesus mau kembalikan. Yesus mau membuat jarak itu diperkecil dan kalau boleh hilang antara kita dengan Allah. Ya. Maka mari kita hayati apa yang Yesus perbuat, supaya kita pun boleh belajar memperbaiki jarak satu dengan yang lain. Ya. Tapi jauh lebih buruk kalau jarak itu terjadi dalam kehidupan. Ya. Kalau itu tidak mau diselesaikan, kalau itu tidak mau mengandalkan rahmat Tuhan, sehingga Tuhan boleh melunakkan, melembutkan hati yang keras, supaya boleh baku dekat lagi. Yang kedua, ya, Yesus membawa kita kembali kepada tujuan kehidupan. Tujuan Allah menciptakan dunia dan seluruh isinya. Sejak jatuh dalam dosa, manusia memilih kematian. Kita semua diberi hidup lewat baptis, tapi kita mematikan kebaptisan dengan hidup tidak sebagai orang Kristiani. Kita diberi rahmat ekaristi, krisma, ya, pertobatan, perkawinan, dan lain-lainnya, tapi kita matikan dalam kehidupan kita. Ya. Kita berlawanan arah dengan Tuhan. Nah, kita melawan arus Tuhan. Tuhan punya arus kehidupan, kita punya arus kematian. Ya. Bukan kematian yang manusiawi, habis napas, tidak. Tapi kita budaya mematikan. Ya. Kita tidak budaya menghidupkan. Dan kadang-kadang sangat menyakitkan ketika melihat budaya mematikan itu terjadi di antara orang-orang yang saling mencintai. Ya. Saya pernah tanya satu waktu, saya bertemu dengan satu keluarga yang dekat dengan saya, yang sering kali, ya, bertengkar di depan saya juga. Saya tanya, kenapa kamu dua itu tidak bisa rukun, padahal kau dengan orang lain bagus sekali? Kita saling mematikan. Dan Yesus datang membawa budaya kehidupan. Dia membawa tujuan Allah menciptakan kita. Kita tanah liat, tapi Tuhan hembuskan kehidupan. Orang Kristiani, budaya kita budaya kehidupan. Ya. Iman kita itu iman yang hidup. Ya. Karena itu kalau kita
tidak membawa kehidupan di tengah-tengah dunia ini, saya sekali lagi kita bukan pengikut Kristus. Bukan. Ya. Maka mari kita sama-sama saling mengingatkan. Lihat bacaan kedua. Karunia-karunia roh. Semua karunia itu menghidupkan kita. Tidak ada karunia yang mematikan. Tapi siapa yang masih punya harapan, orang bijak bilang dia dekat dengan kemenangan. Saudara-saudariku, yang terakhir, Yesus membawa jaminan. Ya. Tapi kalau kita dalam susah saja bisa cari jaminan, lalu kenapa bukan Tuhan yang kita minta sebagai jaminan? Ya. Dan kalau bukan Yesus jaminanmu, maaf, kamu bukan juga pengikut Yesus. Saya kira itu mungkin orang boleh renungkan dalam kesempatan ini. Saya ingat ya ungkapan-ungkapan anak muda, jangan ada jarak antara kita. Ya. Kedua, budaya kita budaya hidup. Jangan saling mematikan. Yang terakhir, saudara-saudariku, walaupun di tengah-tengah segala kesibukan, bertemulah dengan Tuhan, jaminan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.